Ya, untuk mulai tutorial pada hari ini adalah kita menggunakan kabel UTP, juga konektor RJ45, juga disediakan kabel tester untuk tes, dan juga tidak lupa adalah tang crimping. Yang pertama kita akan mulai dengan kabel straight. Dimulai kabel straight, yaitu yang pertama kita potong kabel untuk mengelupas bagian dari kulit luar kabel tersebut. Bila sudah akan tampil seperti ini, kita kelupas bagian kulit kabel atau isolator yang berwarna hitam, dan juga ada foil, kita perlu buka juga untuk foilnya. Ya, sampai kita terlihat kabel UTP-nya ya. Nah, ini ada kabel tembaganya. Ini ada beberapa warna, yaitu ada putih orange, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Untuk urutannya bisa dilihat dari gambar di kiri atas. Ini adalah urutan dari kabel straight. Jangan lupa dipersiapkan RJ45-nya. Setelah digunting, kita ratakan ya. Tadi setelah twisted kita luruskan dulu, baru kita ratakan. Dan kemudian kita urutkan sesuai dengan gambar terlampir. Yang pertama adalah putih orange, putih hijau biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Setelah kita potong lurus dan kita ratakan, baru kita masukkan ke dalam konektor RJ45-nya. Jangan lupa ditekan sehingga sampai ke bagian ujung ya, sehingga nanti akan bisa connect semuanya. Setelah sudah yakin untuk ujungnya sudah mencapai ujung dari RJ45, baru kita akan melakukan crimping, yaitu menggunakan tang crimpingnya ya. Ya, ini kami menggunakan tang crimping standar biasa ya. Biasa di e-commerce banyak, harganya sekitar 100 ribuan. Ya, untuk mulai crimping kita bisa menggunakan lubang yang paling ujung yang di tengah. Masukkan jangan kebalik, bagaimana di kuncinya pastikan ada di bagian atas, baru bagian bawahnya. Ditekan sehingga sampai agak mentok ya, sehingga sampai pas di bagian tangnya. Sudah dilihat, jika sudah kelihatan sudah oke, sudah pas, baru ditekan sampai berbunyi klik. Ya, sampai bunyi klik. Bisa kita tekan beberapa kali sehingga memastikan sudah klik dengan benar ya untuk RJ45-nya dengan kabel UTP-nya. Ya, kalau sudah bisa sedikit didorong. Nah, ini sudah jadi ya. Jadi ketika ditarik juga sudah mengunci, tidak akan masalah. Ya, ini sudah benar tertampil ya. Nah, untuk yang satunya, ujung yang satunya untuk kabel straight, urutannya sama dengan urutan sebelumnya. Itu adalah putih orange, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat, dan coklat. Bisa dipotong untuk kabel luarnya, untuk bagian isolator dari kulit kabelnya yang berwarna hitam ini. Jika sudah kita kelupas, kita potong. Kira-kira ukurannya sekitar 1,5 cm cukup untuk konektor ke RJ45-nya. Kemudian kita buang juga untuk aluminium foilnya. Nah, ini masih seperti ini ya, twisted ya ukurannya. Bentuknya masih twist. Ini ada sedikit, ada plastik ya, plastik maman juga bisa kita buang dulu. Ya, karena bentuknya twist gini, bisa kita renggangkan dulu ya, kita bikin lurus dari tiap twist dari kabel ini ya. Jadi mereka memang berpasangan ini ya di kabelnya ini. Kita putar dulu sehingga menjadi lurus, kita luruskan dulu untuk kabelnya. Ya, untuk kabel yang saya pakai, saya menggunakan Cat 6 ya. Biasa ini kabel bisa menggunakan 5E atau Cat 6 ukuran standarnya ya. Karena memang yang sekarang standar menggunakan itu ya, untuk koneksi yang lebih baik. Ini ada bagian tengah pengaman, mungkin bisa kita potong juga ya. Ya.
Setelah di twistednya sudah dilurus-luruskan, kemudian kita urutkan sesuai dengan gambar terlampir. Luruskan sesuai dengan urutan yang ada tadi ya, putih orange, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat, dan coklat. Jangan lupa untuk RJ45-nya, konektornya kita ambil. Nah, ini diulangi lagi ya, proses seperti yang tadi awal ya. Nah, pastikan kepala kunci RJ45 berada di bawah. Nah, ini sedikit ditekan ke bagian permukaan bawahnya. Jadi pada saat mendorong, urutannya tidak berubah. Sudah ditekan, pastikan sudah sampai pojok atau ujung dari konektor RJ45-nya, kita crimping ulang. Tadi urutannya kembali sama ya. Jadi menggunakan yang ujung paling depan dari tang crimpingnya. Maaf, ini tadi ada sedikit balik ya. Pastikan untuk kuncinya di bagian atas ya. Kuncinya bagian atas. Nah, kita bentokkan sampai mentok ke ujung dari permukaan tang. Sudah kita pastikan sudah oke ya, terlampir ya. Baru kita tekan atau kita klik ya, kita kunci ya. Pastikan sampai bunyi klik atau kita sampai beberapa kali ya, kita tekannya ya. Oke, ya sepertinya sudah oke, sudah berbunyi klik. Ya, sedikit didorong. Nah, pada sekarang sudah selesai untuk pemasangan kabel strike dari ujung satu dan ujung lainnya. Sekarang adalah tahap pengujian. Kita bisa menggunakan tester, jangan lupa di-on-kan. Kita bisa menggunakan satu port di RJ45 dan satu port di ujung satunya lagi. Untuk strike berurutan, untuk urutannya dari 1 sampai 8. Jadi ada bit ya, bit dari setiap kedipan itu, pastikan lampunya hidup semua ya. Baik yang sisi kiri maupun sisi kanan. Sudah oke, kita lanjut ke bagian kedua, yaitu bagaimana kita crimping crossover. Kabel crossover pada umumnya untuk salah satu ujungnya adalah tetap straight, ukuran tetap straight, namun di ujung satunya inilah yang membedakan. Ujung satunya baru kita buat, yaitu adalah kabel crossover ya. Jadi ujung yang satu tetap tadi memakai ujung yang straight, urutannya tadi ya seperti yang sebelumnya. Dan yang membedakan adalah urutan yang keduanya. Ujung satunya adalah crossover. Urutannya terlampir, yaitu adalah putih hijau, putih orange biru, putih biru orange, putih coklat, dan coklat. Pastikan twistednya kita buka dulu ya. Twisted dari tiap tembaganya. Ya, sepertinya sudah oke. Kita buang dulu untuk ujung tengahnya. Ya, kita luruskan dari tiap twistnya, twist tembaga. Dari kabel ini kita luruskan dulu. Saya sedikit di bagian bawahnya sebagai saya pegang juga ya. Karena kadang ada beberapa kabel setelah twistednya mau dibuka atau twistednya kita luruskan mudah patah ya. Jadi agar tidak mudah patah, bagian ujung, bagian bawahnya kita pegang juga. Baru kita luruskan dari tiap twistnya. Ya, bisa dilihat ya dari gambar terlampir di video. Kita twist, kita luruskan. Bisa juga sambil dipraktekkan ya. Kita luruskan bagiannya, bagian bawahnya ya, sehingga nanti diurutkannya bisa menjadi lebih mudah. Ini tidak di bagian crossover ini tidak saya skip ya, jadi langsung ya live untuk recordnya.
Bisa sambil diikuti atau sambil praktekkan, kita coba sama-sama. Atau kalau mungkin untuk yang merasa terlalu cepat untuk videonya, bisa di YouTube-nya nanti dipelankan ya, dibikin slow ya. Atau play-nya dibikin setengah atau kecepatan setengah juga bisa. Ya, kita urut-urutkan sesuai dengan tampilan gambar untuk salah satu ujung crossover. Putih hijau hijau, putih orange, orange biru, maaf, putih biru orange, putih coklat dan coklat. Ya, setelah dilurus-luruskan, ya memang sedikit agak ditekan ya untuk kabelnya ya, untuk membuat lurus ya. Kalau kita kira sepertinya sudah oke untuk diluruskannya, sudah diurutkan. Nah, itu ujung-ujungnya kita ratakan. Kita ratakan bisa menggunakan cutter ataupun gunting. Tapi kami rekomendasi menggunakan tang ya. Tang dari crimpingnya itu bagian bawahnya. Bagian bawahnya ada bagian untuk meratakan kabelnya. Ya, cek kembali urutan sudah oke. Dan kita ratakan ya. Nah, di bagian bawah sini ada, di bagian tang crimping bagian bawah memang ada ya untuk meratakannya, lebih mudah. Pastikan sudah rata dari kiri ke kanan dan kita ratakan. Oke. Sepertinya sudah oke, kita ambil konektor RJ45-nya. Seperti kabel strike tadi, pastikan kuncinya berada di bawah. Dan ada sedikit ditekan ke bawah dikit ya, jadi pada saat nanti urutannya tetap sesuai. Jadi pas nanti kita dorong, kita pastikan bahwa urutannya sesuai ya, tidak ada berubah urutan. Ya, sedikit di agak bawah, tekanan sedikit, baru kita dorong. Pastikan sampai ke pojok, ke bagian tembaga kuning dari RJ45-nya ya, menyentuh ya, paling tidak menyentuh ya, sehingga nanti bit dari tiap ulirnya bisa menyatu ya. Nanti di crimpingnya akan menjadi bagus ya. Sedikit ditekan untuk sampai ke pojok. Oke, baik, kita siapkan tang kembali, kita crimping ulang. Pastikan di bagian kuncinya ada di bagian atas. Kita menggunakan bagian tengah dari tang crimpingnya. Sudah mentok, sudah oke sampai ujung. Sudah pastikan sudah di tengah, baru kita tekan sampai berbunyi klik. Sampai beberapa kali juga bisa ya, tekan beberapa kali. Oke, sudah selesai untuk pemasangan kabel crossover. Kabel crossover tadi ya, salah satu ujungnya adalah strike, urutannya tetap strike, dan salah satu urutan saja yang satu ujungnya yang berbeda ya untuk crossover. Kita tes, untuk tes ini agak berbeda ya dengan strike, dimana salah satu ujungnya urutannya tetap sama, yaitu 1 sampai 8 bitnya, tiap bitnya tetap hidup. Nah, untuk crossover dia memang agak berbeda ya untuk urutannya. Tetapi pastikan untuk tiap bit atau lampunya tetap hidup ya di bagian kanannya untuk crossover ya. Pastikan hidup semua. Oke, sepertinya sudah sip. Tutorial berikutnya adalah bagaimana kita setting IP dan share folder untuk dua komputer. Pertama, setting IP 1 dulu. Setting IP yang pertama, ya, kita ke menu control panel ya. Ke menu control panel, kita cari ke network and sharing connection. Kita pilih change adapter. Nah, ini ada beberapa icon, kita pilih Ethernet. Kita klik kanan, properties. Kita pilih paling bawah, agak bagian bawah, yaitu adalah TCP IP4. Kita double klik.
kita pilih untuk use the following IP address. Kita menggunakan IP standar kelas C ya untuk yang setting dua komputer ya. 192.168.1.1 dan bagian 25.25.250-nya adalah otomatis. Kita lanjut ke setting IP untuk komputer 2-nya. Tadi kan 192.168.1.1. Nah, ini yang berikutnya kita bedakan. Control panel, kita ke network kembali, pilih network and sharing setter, kemudian pilih change adapter setting. Bagian Ethernetnya kita klik kanan, properties. Ya, pilih TCP IP4 ya. Kita isi 192.168.1 dan 2 ya. Tadi karena yang komputer 1, yang kedua adalah 2. Yang 25.25.25.250-nya adalah otomatis. Klik OK, kemudian klik OK kembali. Ya, sudah selesai. Kita cek untuk koneksinya apakah sudah oke. Kita menggunakan command prompt. Dari komputer 1 kita cek itu dengan kita ketikkan ya. Untuk IP yang tadi kita mau hubungkan yaitu 192.168.1.2. Kita lihat prosesnya. Lossnya 0%, receive-nya 4, 0% loss. Jadi ini sudah 100% oke ya, karena sudah receive-nya sudah 4 ya, sudah oke. Baik, untuk yang berikutnya adalah tutorial bagaimana kita nge-share satu folder komputer 1 ke komputer 2 bisa diakses. Yaitu dengan share, klik share. Kemudian kita pilih custom, pilih advanced sharing. Nah, ini untuk ada unit berapa yang bisa, unit komputer yang bisa ngakses ya. Ya, kita pilih kita bikin dua saja ya. Pilih apply, oke. Kemudian kita ada setting tambahan. Pilih choose people to share with, kita pilih everyone. Ya, untuk permisinya bisa kita pilih read atau sampai write juga ya. Pilih apply, oke, selesai. Kita pilih ke network. Nah, di sini akan kelihatan nih network. Nanti ada komputer berikutnya. Kita pilih device-nya dan foldernya akan muncul. Nah, di folder ini kita bisa share berbagai file. Ya, sepertinya sudah selesai. Terima kasih. Demikian adalah tutorial kami. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua.